Jumpa lagi teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan eksperimen saya mengenai kalau kemarin saya sudah melakukan eksperimen paralel baterai dengan berbeda kapasitas. Buat kalian yang penasaran dengan hasil dari paralel baterai beda kapasitas, kalian bisa tonton di pojok kanan atas sini. Jadi di video kali ini saya akan melakukan eksperimen untuk melakukan seri ketiga baterai dengan berbeda kapasitas. Dan di sini saya sudah menyiapkan 3 baterai dengan berbeda kapasitasnya. Yang pertama ada 1000 mAh, terus yang tengah ada 2042 mAh, yang ketiga ada 1684 mAh. Nah, terdapat pertanyaan yang sama dengan kita melakukan eksperimen kemarin, apakah baterai dengan kapasitas 1000 mAh ini akan penuh duluan? Yang pertama karena kapasitasnya kecil ya, dan dilanjutkan dengan baterai yang kedua ini baru penuh dengan kapasitas 1684 mAh ini. Terus dilanjutkan dengan baterai yang ketiga, ini baterai terakhir yang penuh karena kapasitasnya paling besar sendiri dengan kapasitas 2042 mAh. Nah, di video ini kita akan membuktikannya. Nah, adapun sebelum masuk ke eksperimennya, saya akan jelaskan dulu bagaimana teori menyeri atau rangkaian seri sebuah baterai. Nah, di depan ini sudah saya rangkai secara seri dan di bawahnya merupakan diagram dari baterai yang diseri. Baik, perhatikan di baterai yang pertama ini. Untuk kutub positifnya ini terhubung ke output dan kutub dari negatif yang pertama ini terhubung ke positif baterai yang kedua. Ini merupakan seri yang pertama. Jadi saya ulangi lagi, minus dari baterai pertama ini terhubung ke positif baterai kedua. Ini seri yang pertama. Dan adapun baterai yang kedua ini, kutub negatifnya ini terhubung ke positif baterai yang ketiga. Ini merupakan seri yang kedua. Saya ulangi lagi, minus dari baterai kedua ini terhubung ke positif dari baterai yang ketiga. Dan adapun dari minus baterai yang ketiga ini terhubung ke beban. Jadi positif dari baterai yang pertama ini menjadi positif dan negatif dari baterai yang ketiga ini menjadi negatif dari output keseluruhan rangkaian seri 3 baterai ini. Dan adapun karena di sini saya menggunakan baterai Li-ion, baterai lithium, untuk setiap selnya ini voltasenya penuh 4,2 volt. Jadi total jika ketiga baterai ini penuh, maka voltasenya adalah 12,6 volt. Baik, untuk arus yang mengalir ketika sedang penchargeran atau pengisian daya untuk rangkaian seri 3 ini atau 3S ini, maka arus yang mengalir ini pertama-tama akan melalui baterai yang pertama ini, lalu dilanjutkan ke baterai yang kedua. Setelah baterai kedua ini, maka arus akan dilanjutkan ke baterai yang ketiga. Lalu dari baterai ketiga ini akan keluar dari minusnya. Nah, adapun jika kita sudah ketahui bagaimana arus mengalir dari rangkaian seri 3 baterai ini, ketika arus mengalir ke baterai yang pertama dengan kapasitas 2000 mAh ini pastinya akan lebih membutuhkan waktu lama karena kapasitasnya besar. Dan adapun dari baterai yang kedua ini dengan kapasitas 1000 mAh, maka arus yang mengalir di baterai yang kedua ini, baterai yang 1000 mAh ini tidak akan lama karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengisi penuh dari baterai yang kapasitasnya kecil. Dan untuk baterai yang ketiga ini dengan kapasitasnya 1684 ini, maka arus yang mengalir ke baterai tersebut juga tidak akan membutuhkan waktu yang lama seperti arus yang mengalir di baterai yang pertama. Maka dengan kita sudah mengetahui teori ini, apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari ketiga baterai ini, baterai yang 1000 mAh ini akan penuh duluan karena arus yang mengalir di baterai tersebut tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengisi baterai itu dibandingkan dengan kedua baterai yang kapasitasnya lebih besar. Nah, adapun ini adalah rangkaian untuk mengecas baterai yang kemarin sudah saya bahas, dan di bawah ini merupakan slot yang di atasnya saya pasang modul BMS 3S. Jadi modul ini bisa mengecas 3 baterai secara seri dengan voltase 12,6 volt. Dan ini juga merupakan BMS 3S, terlihat jelas kalau ini ya.
BMS ini juga harganya murah, sekitar 20 ribuan. Untuk linknya saya taruh di deskripsi. Dan ini kan terdapat 4 slot, jadi tidak terpakai semua, hanya terpakai 3 slot saja untuk meletakkan 3 baterai secara seri. Baik, kita langsung saja untuk proses eksperimennya. Di sini saya siapkan dulu untuk ketiga baterainya sesuai skema. Yang pertama ini saya persiapkan dulu baterai yang kapasitasnya 1684 mAh. Baterai ini akan saya taruh di slot ketiga dan posisinya seperti ini, positif ada di atas. Oke, ini merupakan baterai yang pertama. Dan yang kedua ini saya persiapkan baterai dengan kapasitas 1000 mAh. Di sini saya akan taruh di slot yang kedua dengan posisi minus berada di atas. Karena baterai ini merupakan baterai seri kedua dari baterai 3S. Baik, minus saya taruh di atas. Jangan sampai salah, karena minusnya ini akan terhubung ke plus dari baterai yang ketiga. Dan yang terakhir ini merupakan baterai yang kapasitasnya 2042 mAh. Di sini saya taruh di slot yang ketiga atau slot yang terakhir. Dan di sini merupakan seri yang pertama dengan baterai yang tengah. Dan kutub positifnya saya taruh atas untuk baterai yang terakhir ini. Jadi untuk baterai yang ketiga ini minusnya terhubung ke positif dari baterai yang kedua. Tak lupa saya persiapkan juga kabel jumper untuk bisa menghubungkan BMS untuk bisa mencharger menggunakan power supply. Hubungan kabel jumper dengan terminal output yang berada di BMS-nya. Terminal tersebut merupakan output dari BMS-nya serta merupakan terminal untuk mencharger baterai dari BMS-nya. Dan kita akan cek dulu berapa voltase yang dikeluarkan dari output BMS ini. Dan terukur bahwa di sini voltasenya sekitar 10,6 volt dari ketiga baterai yang di seri ini. Dan adapun untuk keluaran dari PSU ini menggunakan kabel hitam untuk negatif dan kabel kuning untuk positif, dan akan menghasilkan voltase sebesar 12,1 volt. Ini sudah cukup untuk mengisi dari BMS ini untuk eksperimen saja ya. Baik, jika kabel jumper sudah dihubungkan dengan kabel PSU, maka sekarang proses penchargingan sedang dimulai dan saya akan ukur. Dan di sini voltase terukur 11,3 volt. Voltasenya udah naik ya, karena tadi sekitar 10 volt. Artinya sekarang sedang proses penchargingan. Dan adapun sekarang proses penchargeran sekarang sudah selesai dan kita akan coba cek berapa voltase dari tiap-tiap baterai ini. Apakah dari ketiga baterai ini ada perbedaan voltase? Yang pertama ini saya akan cek untuk keseluruhan dari voltase. Terlihat untuk keseluruhan 3 baterai sekitar 11,7 volt. Dan baterai yang ketiga ini sekitar 3,8 volt. Dan untuk baterai yang kedua ini, baterai dengan kapasitas paling kecil, ternyata di sini terukur 4,18 volt. Besar sekali ya, hampir penuh. Dan untuk baterai yang kapasitasnya paling besar, di sini terukur 3,66 volt. Jadi ternyata benar untuk rangkaian seri ini apabila diparalel dengan baterai yang berbeda kapasitasnya, maka baterai yang kapasitasnya paling kecil itu dia akan penuh terlebih dahulu. Dan sesuai dengan teori yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa voltase dari baterai pertama ini mestinya akan paling rendah sendiri karena memerlukan waktu yang lama untuk mengisinya. Dan dilanjutkan dengan baterai yang ketiga dengan kapasitas 1600-an itu voltasenya akan lebih tinggi. Dan yang paling tinggi adalah voltase dari baterai yang kapasitasnya paling rendah, yakni baterai dengan kapasitas 1000 mAh. Dan adapun voltase dari keseluruhan baterai ini sekitar 11,3 volt. Ini tidak akan bertambah karena dari BMS ini memproteksi karena baterai yang seri kedua ini baterai sudah penuh.
Jadi proses penchargingan tidak bisa dilanjutkan. Dan untuk kesimpulannya, maka untuk rangkaian seri ini ternyata kita tidak bisa menggunakan baterai dengan berbeda kapasitas, karena baterai yang berbeda kapasitas, yang kapasitasnya paling kecil, maka dia akan penuh terlebih dahulu. Dan mengakibatkan apabila kalian menggunakan BMS, pengisiannya akan berhenti dikarenakan ada salah satu baterai yang sudah terisi penuh, dan mengakibatkan baterai yang lainnya yang kapasitasnya lebih tinggi tidak akan terisi penuh atau terisi secara maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di video kali ini. Tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Sekian dan terima kasih.